Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, jamaah salat subuh Masjid Jami' Al-Ikhlas yang semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala dan dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum majelis dimulai, mari sama-sama untuk mengingat kita zikir subuh untuk memantapkan hati kita, menguatkan hati kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya orang itu bisa beriman tapi dengan kemantapan hati, bisa mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan dan dengan merasa puas memeluk agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ya Allah, saya ridho. Ya Allah, saya ridha. Ya Allah, saya puas. Ya Allah, saya puas. Engkau adalah Tuhanku. Engkau adalah Tuhanku. Islam sebagai agamaku. Islam sebagai agamaku. Dan baginda Rasulullah SAW adalah utusanmu. Dan baginda Rasulullah SAW adalah utusanmu. Ya Allah, aku puas. Ya Allah, aku puas. Engkau adalah Rabbku. Engkau adalah Rabbku. Islam adalah agamaku. Islam adalah agamaku. Dan baginda Nabi adalah utusanmu. Dan baginda Nabi Muhammad SAW adalah agamamu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah. Hari ini kita membahas insyaallah mengenai adab-adab di dalam melaksanakan sholat. Ustaz, saya udah tahu cara sholat. Saya sudah tahu bagaimana adab-adab sholat. Insyaallah bapak-bapak di sini semua sudah mengamalkan. Namun di sini yang kita cari bukan masalah sudah tahu atau belum, tetapi bagaimana kita membentuk komunitas atau majelis ilmu supaya kita tergolong menjadi golongan yang pertama, yaitu orang-orang yang dekat dengan Allah disertai dengan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin bulan lalu kita sudah membahas bagaimana dalam 24 jam diusahakan kita membagi waktu kita menjadi setidaknya minimalnya 4 bagian. Dalam 24 jam kita membagi waktu kita menjadi 4 bagian. Semakin banyak porsi atau bagian yang lebih utama kita lakukan, maka semakin orang itu derajatnya dekat di sisi Allah. Yang pertama, soalnya ada urutannya 1, 2, 3, 4.
Yang pertama, ini ulang supaya nggak lupa. Yang pertama, bagian yang paling utama ketika kita bangun tidur, kemudian menjalani waktu di pagi hari, yang lebih utama apa Pak? Jogging, olahraga, atau apa lagi? Buka HP. Main HP, atau kita kerja ke kantor, yang punya kerja di kantor, atau menuntut ilmu. Maka yang paling utama, yang tertinggi, semuanya bagus. Olahraga untuk kesehatan bagus, kerja di kantor, niat ibadah, mencari rezeki yang halal bagus. Tetapi yang lebih utama lagi, waktu hari pertama yang kita lakukan adalah mencari, menuntut ilmu. Makanya sebagian madrasah di Indonesia, bahkan di luar sana, itu kan biasanya ada sekolah diniyah, ada sekolah formal. Itu rata-rata sebagian besar kiainya itu membagi waktu sekolah formal itu di siang hari. Jadi lepas zuhur atau sebelum zuhur. Nah, pagi hari mulai jam 7 sampai jam 10 itu rata-rata semuanya diisi dengan ngaji ilmu agama. Yang pertama tuh ilmu agama. Karena itu adalah asas, itu adalah pokok bagaimana kita menjalani kehidupan kita setelah itu. Nanti bagaimana kalau bekerja dengan benar. Kalau berinteraksi, bagaimana interaksi dengan itu diawali dari ilmu agama itu. Kemudian yang kedua, waktu yang kedua bagaimana kita bagi setelah menuntut ilmu adalah diisi dengan ibadah. Ibadah itu berapa? Ibadah nomor berapa? 2. Jadi kayak zikir, tahlil, kemudian baca Quran, itu ditaruh di nomor 2. Nomor 1 apa? Nuntut. Saking tingginya derajat ilmu di dalam agama Islam. Tinggi ilmu. Makanya kan surat yang pertama kali dibaca apa? Iqra. Iqra itu isinya apa? Bagaimana kita isi hati kita isi pikiran kita, mata kita, mulut kita dengan ilmu. Itu paling tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi orang yang paling pengen cepat naik derajatnya di sisi Allah itu dengan ilmu. Gak usah kita membahas akhirat deh, kita bahas di dunia aja. Orang berilmu itu, masya Allah. Gak usah ilmu Al-Quran, ilmu biasa aja kayak dokter, profesor. Itu kan di dunia saja mereka sudah terpandang. Karena apa? Memiliki ilmu. Nah kemudian apalagi ilmunya itu ilmu agama, masya Allah, itu jauh melebihi apa? Itu yang kedua, diisi dengan ibadah. Kemudian yang keberapa? Ketiga, bagaimana kita mengisi waktu kita, yaitu dengan kegiatan yang sifatnya memberikan manfaat untuk orang lain, bukan diri sendiri. Untuk apa? Orang lain. Kan Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi yang ketiga itu baru kita melakukan sebuah kegiatan yang sifatnya memberikan manfaat kebaikan untuk orang lain. Karena apa? Saya kemarin nyetir mobil Pak ke pondok. Nah, habis itu saya mau berhenti sebentar, gak ada 5 menit, berhenti sebentar. Karena buru-buru, saya lupa matiin itu Pak. Engine mobil loh. Mobilnya jadi kayak mesinnya mati, tapi engine-nya masih nyala, kayak nyedot gitu. Nggak ada 5 menit. Pas masuk mau cari mobil udah ceki. Mobilnya nggak bisa apa? Nggak bisa nyala. Dipencet tuh nggak bisa nyala. Bingung saya kemana ya?
handphone nggak ada, jauh orang gitu. Akhirnya saya ke belakang, ada mobil taksi gitu di belakang. Langsung saya minta izin, Pak, saya izin mau jumper. Jumper itu apa Pak? Ya nyambungin aki loh. Jadi akinya dia yang nyala disambungin ke saya, yang mati akinya. Akhirnya saya ke bengkel, jalan kaki ke bengkel, cari apa? Kabel jumper. Masya Allah, ternyata orang Tangerang tuh masih banyak yang baik-baik. Apa-apa tuh gak berdasarkan uang. Saya ke sana gitu, bengkel gede gitu, Mas ada kabel jumper nggak? Saya mau pinjam. Baru kemarin. Akhirnya, dia sini saya anterin gitu. Akhirnya saya dianterin naik motor, dianterin. Terus saya ke tukang taksi, Mas boleh pinjam mobilnya sebentar, jumper aki saya mati. Oh iya boleh. Udah langsung mobilnya itu balik depan saya, mobil taksi itu nyalain, langsung gak ada 1 menit langsung mobil saya. Terus itu orang itu 2 orang, saya Mas mana mau saya ya ibarat kita main orang Indonesia tahu terima kasih lah. So, dua-duanya nolak. Yang ngasih kabel nolak, yang minjemin mobil gak usah, saya ikhlas, gak usah. Masya Allah, itu hati saya kayak longgar. Kenapa? Karena tinggal di tempat gak ada orang, gak ada yang saya kenal, tapi banyak orang yang nolong. Nah ini namanya khairun nas anfa'uhum linnas. Kebaikan yang kita buat terhadap orang lain dan itu memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang tersebut, maka dikatakan afdhalul a'mal adalah idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Termasuk amalan yang paling utama adalah memasukkan rasa gembira terhadap hati saudara muslim. Tadi Pak Andika menyampaikan, kami menyiapkan bulan ini ada beberapa paket sembako yang dibagikan kepada keluarga yang membutuhkan. Itu jangan dilihat isi paketnya, jangan dilihat isi 2.000-nya, tapi apa? Idkhalus surur itu. Kita ngasih orang dengan cuma-cuma membuat orang itu menjadi gembira di saat dia membutuhkan. Kayak saya itu butuh jumper. Kalau nggak ada namanya mobil metik kan nggak bisa dia apa? Nggak bisa disuruh tuh apa? Nggak bisa didorong. Tapi ada orang pinjemin kabel, ada orang mobilnya lagi enak-enak diem, tiba-tiba dia mau ke depan saya dengan cuma-cuma, Mas saya transfer, gak usah. Nolong mati-matian. Saya juga ngasihnya mau mati-matian. Mas udah ambil aja, gak usah seikhlas. Saya tanya orang mana? Orang Padang. Dari situ teori saya hilang. Karena di zaman mondok orang Padang itu rata-rata ya agak sulit. Cuma dari situ saya teori saya hilang. Ternyata orang Padang itu semuanya banyak juga yang baik tanpa pamrih. Padahal tukang taksi, driver, kalau kita tawarin uang 100.000 dia bakal mau gitu. Karena posisi orang pepet kan tawarin uang 100.000 namanya kepepet. Yang penting mobil bisa jalan gitu. Maka yang kita lihat bukan bentuk kebaikannya, bukan ibadahnya, tetapi itu memasukkan rasa gembira terhadap hati saudara muslim. Itu yang mahal di situ. Nah kebalikannya, kalau afdhalul amal itu menggembirakan saudara muslim, berarti kebalikannya apa? Amal yang paling buruk adalah membuat saudara muslim menjadi susah. Nah, jangankan membuat saudara muslim menjadi susah. Ini saudara muslim kan bukan siapa kita. Saya sama Pak Rian masuk SMS saya, Pak Rian mau transfer uang ke saya. Gembira saya, Ustaz saya mau transfer uang. Oh senang, padahal Pak Rian bukan siapa-siapa saya dalam urusan keluarga. Nah, menggembirakan orang yang bukan siapa-siapa saja itu afdhalul amal, apalagi menggembirakan orang-orang yang termasuk keluarga kita. Makanya dalam agama itu ada satu kebaikan yang namanya khusus. Satu kebaikan itu kan banyak. Saya berbuat baik sama siapa? Pak Rian, berbuat baik sama Pak Mariono, Mardianto, semua berbuat baik. Tapi ada berbuat
baik namanya khusus dalam hadis itu, namanya birrul walidain, berbuat baik atau memberikan rasa senang, memasukkan rasa gembira ke dalam hati kedua orang tua. Oh, itu udah amal paling tinggi itu. Amal paling tinggi, memasukkan rasa gembira, rasa senang terhadap orang tua. Jangankan orang tua, saya bilang tadi, orang yang bukan siapa-siapa saja, kalau kita buat dia gembira, kita mendapatkan afdolul amal, amal yang paling utama. Apalagi orang tua, apalagi keluarga, gitu. Nah, maka kita jangan mengukur ibadah kita, kebaikan kita dari bentuk ibadahnya sendiri, tapi bagaimana bentuk idkhalus surur itu, memasukkan rasa gembira. Itu yang ketiga. Nah, idkhalus surur, memberikan manfaat kepada orang lain, itu nomor 3. Tetapi nomor 1 tetap apa? Mencari ilmu. Pokoknya ilmu itu di atas segala-galanya. Kemudian yang keempat, kalau kita tidak bisa melakukan kebaikan yang sifatnya memberikan manfaat kepada orang lain, yang keempat ini paling terakhir, ini udah paling rendah. Sudah paling apa? Jangan nomor 5, udah paling 4 itu mentok. Apa itu? Kita membuat sesuatu yang sifatnya memberikan kebaikan kepada diri sendiri. Apa? Diri sendiri. Terakhir itu. Kenapa? Kalau kita berbuat kebaikan untuk diri sendiri, ya sudah, kita hanya merasakan kenikmatan untuk diri sendiri. Maka bangun masjid, fasilitas, wudhu, sholat nyaman, kemudian ngaji nyaman, ini untuk orang lain semua. Gitu. Maka itu bagian daripada kebaikan yang tertinggi. Nah, kemudian kalau kita tidak bisa melakukan kebaikan untuk diri kita sendiri, nih, kalau kita udah nggak bisa melakukan kebaikan untuk diri kita sendiri, maka yang terakhir caranya adalah tidur. Apa? Itu udah paling apa? Selamat. Ini bapak bingung, gabut mau ngapain bingung. Mau kerja udah selesai, mau sholat duha udah selesai, mau nyambut rumput udah selesai, udah nggak ada lagi, dibaca Quran udah, sholat sunnah udah selesai semua. Bingung mau ngapain? Maka pikirnya apa? Buka HP, scroll TikTok, scroll WhatsApp, scroll lagi Instagram, terus lewat. Ini kan penutup ibadah kita kan itu Pak, rata-rata. Kita menutup ibadah dengan membuka HP. Kata beliau apa? Ini kalau kita bisa perjuangkan, kita tidak membuka HP kecuali seperlunya atau darurat, maka kita yang terbaik adalah tidur. Itu udah orang paling selamat. Karena dengan orang tidur, ya Allah saya niat tidur, ini hati saya pengen nonton TV ini, hati saya pengen lihat YouTube, hati saya pengen goflah, tapi ya Allah saya tahan, mendingan saya tidur, niatnya supaya saya tidak goflah, atau saya minimal tidak maksiat. Nah ibu-ibu, kalau habis belanja di bakso, habis belanja di Ikit, udah selesai masak, langsung pulang. Jangan terumpi di bakso sampai zuhur. Masya Allah, itu ibu-ibu geng-gengan itu saya lihat sampai menjelang Jumat masih duduk di situ. Padahal obrolannya sudah habis. Maka kalau kegiatannya sudah selesai, kita udah nggak tahu ngapain lagi, istirahat, tidur, karena itu adalah kegiatan yang paling menyelamatkan. Maka kalau ada anak kerjaannya tidur terus dan dia kerjaannya udah selesai, jangan suzon, mungkin dia sedang menyelamatkan dirinya. Apalagi anak muda itu kalau mulai kan pikirannya sana sini, lari sana sini. Wes udah lumayan tidur daripada nongkrong sambil ngerokok. Udah lumayan gitu. Lebih selamat dia dengan tidur, bangun zuhur, sholat zuhur, makan siang. Gitu.
Maka ini kegiatan paling terakhir yang menyelamatkan kita adalah tidur. Gitu. Nah ini udah paling terakhir. Kemudian beliau berpesan, kalau kita udah mentok di tidur, tapi kita gak mau tidur, ketahuilah pasti diri kita, hati kita minimalnya, kalau maksa gak mau tidur, minimalnya kita akan masuk ke dalam kegiatan yang sifatnya ghaflah atau lalai. Pasti. Karena kita udah gak bisa lagi ngapa-ngapain. Sholat udah, jam Quran udah, zikir udah, nyambut rambut udah, masak sudah, nyuci baju sudah. Kalau kita udah gitu ya udah, sisanya tinggal ghaflah. Nanti kalau ghaflah naik ke atas meningkat jadi maksiat. Urutannya gitu. Jadi barometernya itu seperti itu urutannya. Ilmu nomor 1, nomor 2 apa? Ibadah hukum apapun itu. Yang ketiga, kegiatan yang bermanfaat untuk orang lain. Yang keempat, kegiatan bermanfaat untuk diri sendiri. Yang kelima, tidur. Nah, di bawahnya tidur udah ghaflah, lalai, maksiat. Udah gitu, nggak ada lagi. Paling tidur. Begitu juga dengan malam hari. Nah, malam hari kan gitu Pak. Kegiatan dalam kita memegang HP sampai ketiduran. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul istiqdad. Adab mengenai persiapan. Orang itu kalau mau kerja, maka sebelum kerja dia persiapan, mandi, kemudian sarapan, kemudian olahraga, persiapan. Orang kalau mau masuk sekolah juga sama persiapan. Maka ini namanya adabul istiqdad di dalam sebelum mengerjakan sholat. Lisani sholawati untuk seluruh sholat. Yang bagi seharusnya, kata beliau, antas ta'idda, supaya kita mempersiapkan li sholati zuhri. Urut Pak, kan dari sholat subuh, terus tadi apa, sholat duha, urut, baru lima sekarang persiapan sholat zuhri. Antas ta'idda, supaya kita mempersiapkan li sholati zuhri untuk sholat zuhur qabla zawal, sebelum tergelincirnya matahari. Jadi persiapan sholat zuhur bukan pas adzan zuhur, tapi apa? Sebelum masuk waktunya zuhur. Fataqaddam, qaddama yuqaddim. Fatuqaddim, maka kau mendahulukan al-qailulata, qailulah, ingkana, apabila adanya laka bagi kau qiyamun, sholat fil laili, di waktu malam. Jadi setelah sholat duha selesai, semua kegiatan sudah selesai. Kalau kita ingin tahajud, maka disunahkan qailulah, tidur beberapa menit atau beberapa jam sebelum sholat zuhur. Nih, saya niat nanti malam ingin tahajud. Maka orang yang ingin tahajud disunahkan sebelum zuhur atau setelah sholat duha untuk tidur siang. Nah, sekarang kita kan anggapnya tidur siang itu selepas sholat zuhur. Tapi bagi Nabi itu tak gitu. Bagi Nabi itu tidurnya sebelum sholat zuhur. Soalnya apa? Tapi ini fleksibel aja. Semua menurut kegiatan. Cuma kita melihat bagaimana Nabi itu hari-hari seperti apa. Karena Nabi itu selepas zuhur itu jadwal beliau jumpa tamu. Tamu dari mana-mana tuh, dari Yaman, dari Mesir, dari Jazirah Arab. Itu Nabi nemuin waktunya setelah sholat zuhur. Dan ini dipraktekkan oleh hampir pondok-pondok yang saya datangi. Mulai dari Jawa Barat, contohnya ini Abu Yamu, itu habis zuhur ketemu tamu. Kemudian Jawa Timur, Pondok Al-Fatah juga habis zuhur. Kemudian saya ke Lirboyo juga sama, ketemu tamunya habis zuhur. Rata-rata tuh orang sholat sampai saya di Pakistan, kan sama kerjaan saya
muter-muter pondok gitu. Kayak lihat dia minta doa, minta nasihat sama kiai-kiai sana. Itu semua rata-rata juga sama. Syekh-syekh besar di sana pun ketemu tamunya lepas sholat zuhur. Karena apa? Karena menyesuaikan dengan kehidupan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya para alim ulama itu, masya Allah, kehidupan itu kok kita lihat tuh 24 jam enak sekali kehidupannya. Maka orang yang pengen sholat tahajud disunahkan qailullah sebelum sholat zuhur. Nanti sebelum zawal, sebelum matahari tergelincir, itu kita disunahkan untuk bangun. Al-saharo atau melek fil khairi di dalam kebaikan. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita pengen begadang malam, hansip ataupun masih ada nggak dinas malam Pak? Dinas malam itu ngecas matanya paling enak itu tidurnya waktunya sebelum zuhur. Ini udah diamalkan baginda Nabi ribuan tahun sampai sekarang ulama-ulama mengamalkan ini supaya kuat melek malam tidurnya usahakan sebelum sholat zuhur. Kemudian fa'inna fiha, karena sesungguhnya di dalam tidur siang sebelum zuhur ma'unatun, terdapat penolong ala qiyamil laili, untuk mendirikan sholat malam. Karena an-nafi sahur, sebagaimana di dalam ibadah sahur. Orang yang berpuasa kan apa? Sahur. Ma'unatun, sahur itu menjadikan sebagai penolong ala siyamin nahar, ketika orang berpuasa di siang. Jadi kedudukan qailullah, tidur siang sebelum zuhur, itu kedudukannya sama dengan sahur. Kedudukannya sama. Kalau orang puasa nggak sahur, kuat nggak Pak? Kuat. Tapi apa? Kalau puasa nggak sahur rasanya lemes. Mau baca Quran lemes, tenggorokan kering karena nggak sempat minum. Nah seperti itu, kedudukan sahur sama dengan kedudukannya qailullah di dalam sholat malam. Maka orang yang qailullahnya itu sebelum zuhur, insya Allah itu dia jam 2, jam 3 udah seger. Sudah apa? Seger. Nah cuman saya kurang tahu kalau orang tidurnya lepas zuhur itu gimana. Malamnya saya kurang tahu. Karena kebiasaan dari pondok dulu, zaman saya pondok, dari awal pondok sampai lulus itu di pondok sama tidurnya sebelum zuhur. Nanti siangnya sekolah formal. Udah gak ketemu lagi. Bangun sholat zuhur, makan siang, udah bisa sekolah sampai maghrib sekolahnya. Karena lanjutnya ngaji sore. Sampai maghrib, sampai ketemu malam ngaji lagi. Jadi tidur siang cuma 1 jam. 1 jam. Itu bisa buat mata melek untuk program siang, program sore, sama program malam. Saat itu kalau mutolaah di zaman di pondok sampai jam 10 malam, dari habis maghrib sampai jam 10. Mutolaah malam itu berapa jam Pak? 4 jam. Ya tentu dipotong sholat isya, sholat maghrib. Itu full, gak tidur sama sekali sampai jam 4. Sampai jam 10 malam. Nanti jam 10 malam tidur 5 menit, jam 3 itu udah seger lagi. Maka kehidupan baginda Nabi adalah contoh terbaik, contoh yang paling utama untuk kita tiru. Kemudian kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ista'inu bil qailulati ala qiyamil laili wa bis sahuri ala siyamin nahar wa bit tamri waz zabibi ala bardis syita, rawahu Abu Dawud. Jadi ini ada 3 poin yang disampaikan. Kalau orang mau qailullah ista'inu, kalau orang mau tahajud ista'inu, maka kalau mau cepat bangunnya malam qailullah. Yang kedua, kalau orang mau puasa ista'inu bis sahur. Yang ketiga, kalau musim dingin, kata beliau, maka cara menghangatkan badan bitamri wazabib,
yaitu dengan makan kurma sama makan anggur yang dikeringkan. Itu kismis. Anggur yang dikeringkan kismis. Misalnya bapak ke puncak, kedinginan, makan dua itu, kurma atau itu langsung dari kepala sampai leher. Gitu. Ini karena apa? Ya kita menjalankan sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa bitamri dengan makan kurma, wa zabibi dan kismis ala bardisyita atas dinginnya musim dingin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kemudian beliau mengatakan wal qailulatu, tidur siang sebelum zuhur min ghairi qiyamin bil laili kasahuri min ghairi siyam. Orang yang tidur siang tetapi dia tidak sholat awal, sholat malam, itu seperti orang sahur tapi dia nggak puasa. Ngambil tidurnya doang tapi nggak mau tahajud. Kenapa kamu tidur? Persiapan sholat tahajud. Lah tidurnya jam 1 malam, jam 2 malam. Jangankan tahajud, subuhnya kelewat. Maka orang yang tidur siang tapi gak tahajud itu seperti orang sahur tapi gak puasa. Fajtahid, maka berusahalah dengan sungguh-sungguh antas taikizor, supaya kita bangun qabla zawali, sebelum tergelincirnya matahari. Jadi kalau orang Qailulah, usahakan setidur-tidurnya, secapek-capeknya, usahakan kita bangun sebelum masuknya waktu zuhur. Kemudian tidur, bangun, apa yang kita lakukan? Wa tatawaddo, dan ambillah air wudu, wa tahdur al-masjidah, dan datanglah ke masjid, wa tusalli qabla dukhuli waqti sholati fa inna dzalika min fadhailil a'mal fa wa in lam tammi wa lam tashtagil bil kasbi wastaghalta bis sholati wa zikri fa huwa afdal. Ditambahan aja. Jadi kita berangkat ke masjid sebelum masuk waktunya zuhur, wa tusalli tahiyatul masjid, dan sholat tahiyatul masjid, wa taziru al-adzina fatujibahu. Sampai siapa biasanya muadzin zuhur, Pak? Ustaz Hasan ya? Hasan. Mana Hasan? Lagi tidur. Sampai masjid, sholat tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid tidak ada hubungannya dengan sholat yang dimakruh tahrim. Kan ada waktu zawal itu kita nggak boleh sholat sunnah. Termasuk sholat sunnah yang dimakruh tahrim kan adalah sholat sunnah ketika masuk waktu zawal. Jadi beberapa menit sebelum masuk waktu zuhur itu kita nggak boleh sholat sunnah. Sholat duha udah nggak boleh. Kemudian sholat sunnah kecuali sholat tahiyatul masjid. Jadi biar waktu zawal nggak apa-apa. Sampai masjid, sholat tahiyatul masjid, tunggu muadzin datang, kemudian menjawab azan. Summa taqumu, setelah jawab azan, setelah jawab azan jangan duduk aja, tapi berdiri, sholat sunnah lah. Sholat sunnah apa? Qabliyah zuhur. Ini di sini udah mulai agak serius nih, karena saya harus jelasin ini dengan detail. Sholat sunnah qabliyah zuhur. Ustaz kok udah tadi habis tahiyatul masjid, sekarang qabliyah zuhur. Nanti ada lagi apa? Islam itu ribet banget. Ribet Pak ya? Ribet bagi orang-orang yang sholatnya dipaksa. Tapi bagi Nabi enggak, wa ju'ilat qurratu aini fi sholat. Saya itu makin banyak sholat, hati saya makin tenang. Nabi itu makin banyak sholat, hatinya makin tenang. Kemudian bagaimana? Fatusolli arba'a raka'atin, qobliyahnya berapa rakaat? Berapa? 4. Jangan berapa?
Jangan 2, 4. Watak akibat zawal yang mengiringi waktu zawal, maknanya pasti muadzin selesai azan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluhunna wa yaqulu hadza waqtun tuftahu fihi abwabus sama. Nabi itu kebiasaannya sholat zuhur dipanjang-panjangkan. Jadi Nabi itu sholat zuhurnya apa? Qobliyah zuhurnya, bukan sholat zuhur, qobliyah zuhurnya itu dipanjangkan. Jadi 4 rakaatnya lengkap plus bacaannya pelan. Kenapa beliau melakukan itu? Karena beliau mengatakan hadza, saat ini waktu adalah waktu tuftahu, yang mana dibuka fihi, di dalam waktu tersebut abwaabus sama, pintu-pintu langit. Jadi waktu qobliyah zuhur itu termasuk waktu istimewa, waktu mustajabah untuk doa. Fa'uhibbu, kata Nabi, maka aku senang, kata balik Nabi, ayyarfa'a, supaya diangkat li untukku amalanku fihi, di dalam waktu tersebut, amalun sholih, amal sholih. Wa hadhil arba' qabla zuhri sunnatun akadun, 4 rakaat sebelum zuhur ini tergolong sholat sunnah akad. Kenapa beliau memperbanyak sholatnya? Kenapa harus 4 rakaat, enggak 2 rakaat? Karena di waktu ini, kalau kita tahu, waktu sebelum zuhur itu pintu langit terbuka lebar, dan yang pengen minta sama Allah itu waktu itu. Antara apa? Antara azan zuhur sampai Gak masalahnya di masjid kita waktu zuhurnya komannya berapa menit Pak? 5 menit ya? 7 menit. 7 menit. Oh, 7 sampai 10 menit cukup itu. Sholat sunnah itu paling 3 menit lah, 4 menit, sisanya doa. Itu Pak full. Pokoknya habis qobliyah zuhur jangan pegang HP, jangan, kalau bisa baca Quran, kalau bisa doa, Bapak mau minta apa di waktu zuhur. Dan ini kita harus yakini karena karena beritanya sampai langsung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa'il khabar, di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna man shallahunna, bahwasannya orang yang melakukan sholat sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat fa ahsana, kemudian dia menyempurnakan, saya artikan sini, menyempurnakan ruku'ahunna, ruku'nya, wa sujudahunna, dan sujudnya. Jadi tidak hanya sekedar sholat, tapi menyempurnakan sholat sunnah. Karena ini Pak, kita itu ngerasa kalau sholat sunnah ya udahlah, sekedar sunat ya udah, gitu. Kenapa? Kita ngerasa ini sholat biasa, sekedar sholat. Padahal sini barang siapa yang sholat 4 rakaat, sholat sunnah, bukan sholat wajib, sholat sunnah sebelum zuhur, kemudian dia menyempurnakan ruku'nya, wa sujudahunna, dan sujudnya. Betul-betul 3, tasbihnya 3, kemudian zikirnya 3, betul-betul dengan tumanninah. Sholat ma'ahu, maka sholat bersama dia. Sholat apa? Qobliyah zuhur. Siapa sholat sama dia? Sab'una alfa malakin, 70.000 malaikat. Kenapa? Itu pintu langit dibuka. Dan ini semuanya bizahirul ghaib, semuanya ghaibiyah semua, kita nggak bisa lihat. Maknanya apa? Para ilmu mengatakan dua makna. So, malaikat ikut sholat, jangankan 70.000, nggak usah bingung. Ini kita buat majlis taklim. Ini majlis taklim. Termasuk riwayat hadis dalam keutamaan majlis ilmu apa? Kumpul para malaikat, dia berbaris-baris sampai langit, menceritakan bagaimana kita ini
memuji Allah Subhanahu wa taala, membahas agama, perkara yang berhubungan dengan agama. Ini sampai lagi malaikat terus sampai kita nggak tahu sampai mana, tembus ke atas. Ini majlis sekali nih. Lah kalau kita sholat sunnah qobliyah zuhur, maka sholat bersama kita 70.000 malaikat. Maknanya apa? Dua makna. Makna yang pertama, betul-betul emang ada malaikat sholat bareng kita. Emang ada malaikat sholat bareng kita. Makna yang kedua adalah di antara makna sholat adalah mendoakan. Maknanya 70.000 malaikat mendoakan ampunan untuk kita. Nah kalau yang doain malaikat, makhluk yang tak pernah berbuat dosa, pasti doanya dikabul. Maka pentingnya kita menjaga sholat sunnah qobliyah. Yastaghfirun, mereka semua memohonkan ampun lahu bagi dia, orang yang sholat sunnah qobliyah zuhur, ilal laili, sampai waktu malam. Gimana Pak? Itu digaransi istighfar mulai dari zuhur sampai waktu malam. Nanti ada lagi kita melakukan ibadah malam, ada malaikat yang memohonkan ampun sampai waktu. Nah ini kenapa orang itu kalau menjaga ibadah sunnah dengan betul-betul diyakini dalam hatinya itu selalu membersihkan. Kenapa? Karena akan selalu ada malaikat yang memohonkan ampun untuk dia. Akhirnya hatinya menjadi bersih. Kemudian sholatlah. Udah syuk belum Pak? Belum. Suruknya belum. 1 menit lagi. Hah? Suruknya belum. 10 menit. Nanti 5 menit, pertanyaan 5 menit aja. Summa sholli, selesai qobliyah zuhur, maka mulailah sholat al-fardhu, sholat fardu, ma'al imami, bersama. Berarti apa? Berarti jamaah. Kemudian summa sholli ba'dal fardhi, setelah sholat fardu jangan langsung pulang atau jangan langsung baring-baring atau tidur. Apa yang dilakukan? Sholat ba'dal fardhi raka'ataini fahuma minar rawatibis tsabitah. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat setelah sholat zuhur. Maka 2 rakaat setelah sholat zuhur termasuk sholat sunnah rawatib yang tetap atau yang disandarkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala tashtagil, nah, an abihu habibata, sebentar Pak. An ummi habibata, man barang siapa hafazo yang dia menjaga ala arba'i raka'atin, 4 rakaat sebelum qabla zuhur, sebelum zuhur, wa arba'i ba'daha, dan 4 rakaat setelah zuhur, haramahullahu 'alan nar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasadnya terkena api neraka. 4. Ini gimana nih? Jelas jangan 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat kalau Allah terima aja udah kita wajib masuk surga. Apalagi 4 rakaat sebelum zuhur, apalagi setelah zuhur. Ayat mana min dukhuliha, wa qala al-Ghazali wa yustahabbu ay yaqra'a fi hadhihi nafilah ayat al-kursi wa akhir suratul Baqarah. Dan di dalam sholat sunnah qobliyah ba'diyah zuhur disunahkan baca surat ayat kursi dan baca surat al-Baqarah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Oke, pertanyaan. Sini Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ustadz itu qobliyah zuhur 4 rakaat itu berapa salam? 1 salam maupun 2 salam? Sama, jadi qobliyah atau ba'diyah 1 salam atau 2 salam. Terus pertanyaan yang kedua, untuk mengejar 4 rakaat sebelum atau ba'diyah zuhur itu saya rasa sulit. Ba'diyah zuhur Sebelum qobliyah zuhur. Qobliyah itu agak sulit. Sulitnya apa? Semua rata-rata masjid itu ngasih waktunya itu nggak panjang. Jadi khususnya apalagi di situ kan dijelaskan bahwa harusnya kan lebih tenang dan lebih tertib kan. Bacaannya juga ditentuin juga gitu. Nggak bakal ngejar itu. Ya, 7 menit itu nggak ngejar kalau 4 rakaat itu. Nah itu gimana? Jadi masjid ini apa kita undurin gitu 12 menit gitu? Yang itu untuk saya. Nah, itu 1 salam baru salam. Yang pertama, sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah atau sholat sunnah apapun itu diutamakan itu 2 rakaat, 2 rakaat. Memang ada yang mengatakan boleh 4 rakaat 1 salam, tetapi yang lebih utama adalah 2 rakaat, 2 rakaat. Karena maka aktsar fi'lan karena aktsar fadlan. Sesuatu itu yang paling banyak gerakannya, paling banyak zikirnya, itu juga paling banyak pahalanya utamanya. Maka yang lebih utama 2 rakaat, 2 rakaat yang lebih utama. Kemudian yang kedua, ini waktunya di masjid, berangkat ke masjid sampai sini itu gak cukup buat doa plus salat sunat 4 rakaat. Maka apakah kita panjangkan waktu iqamahnya? Ini memanjangkan waktu iqamah itu berhubungan dengan orang banyak. Berhubungan dengan orang banyak, bukan hanya dengan diri kita ataupun tetangga kita, tapi dengan masyarakat umum. Karena yang mencari pasti dari berbagai macam kalangan, yang kerja di sini, yang ini di sini, gitu. Saya punya keluarga itu kerjanya di daerah sana Pak. Mana sih yang arah Duta? Pokoknya arah Duta itu Duta Garden ya? Arah Duta sana. Itu kalau dia untuk sholat zuhur ke sini masuknya jam 1, keluarnya jam 12 gitu. Nah, untuk bolak-balik sini gitu kan sholat zuhurnya di sini. Bolak-balik sini kalau kita mundurin waktunya ini udah gak cukup untuk sampai sana lagi gitu. Jadi karena ini berhubungan dengan orang banyak, maka yang di luar jangan waktunya. Tapi diri kita datangnya setengah jam sebelum adzan zuhur. Apa? Setengah jam sebelum adzan zuhur. Jadi kecuali pondok pesantren beda. Kalau sebuah institusi ataupun daerah sewaktu-waktu yang bisa kita atur orangnya semuanya, itu diundurin setengah jam lah Pak. Di pondok saya tuh di sana di Jawa Timur tempat saya pondok itu iqamahnya 1 jam. Jadi nunggu berapa? 1 jam. Karena apa? Kadang kiai itu ketemu tamu dulu baru qomat zuhur. Kadang. Tapi kan karena namanya kita santri ya, santri gak mungkin kesel sama kiainya, gak mungkin jadi kodok kita. Jadi ya kita ridho dan kita isi biasanya waktunya dengan deres Quran gitu. Nah kalau itu di sebuah pondok madrasah gak masalah diundurin setengah jam, 1 jam sesuai dengan kebutuhan atau maslahat gitu. Tapi kalau ini masjid umum, maka alangkah baiknya disesuaikan dengan manfaat umum gitu. Maka yang kita rubah adalah waktu kita yaitu datang sebelum adzan dikumandangkan. Insyaallah gitu Pak Rian ya. Nanti saya telepon Pak Rian sebelum zuhur ya. Biar bangun kalau gitu. Bukan itunya Pak Ustaz. Ini loh. Itu kan waktunya setelah azan ke iqamah. Iya. Nah, sedangkan di sini settingnya saya perhatikan, gitu kan. Begitu waktu azan itu sampai iqamah itu 10 menit sebenarnya dikasih waktu. Iya. 10 menit. Betul. Tapi kalau yang azannya itu bisa sampai 4 menit. Kita udah nungguin. Iya. Bisa sampai 4 menit. Tapi ada jadi ini azan orang azan di sini saya perhatikan yang terlama itu 4,2. Iya. Yang paling lama itu 4 menit ya? 4 menit lebih dikit. Tapi yang paling cepat itu 2,7. Saya lihat nggak sampai 3 menit ada. Jadi ada orang-orang tertentu yang saya lihat azannya memang kayak gitu.
Nah itulah maksudnya. Nah nanti begitu dia selesai azan, kita kan ada waktu di sini 6 sisanya 6 menit. Nah 6 menit itu kalau kita lakukan 2 rakaat nggak cukup. Nggak cukup. Dia yakin nggak cukup. Kalau Karena kan Al-Baqarah bacanya, nanti jangan Al-Baqarah. bukan, ini kan yang Kulhu aja, kulhu. pertama kan yang kita dianjurkan adalah ayat kursi, Al-Baqarah. Akhir. Nah, iya, ya akhir Al-Baqarah. Kenapa akhir Al-Baqarah itu apa? Tapi kalau inna ama kulhu aja, saya lihat itu udah mepet. Inna ama kulhu aja udah mepet. Karena kita kan takniknya kan 3-3, ya kan aslinya. Nah maksud saya gitu, apakah kita bisa undurkan? Karena perilaku azan ini kan, kita undurkan dari mulai waktu azan ke iqomah kita bikin 12 menit. Kalau nggak 14 menit, biar dia azan, biar kita tahu. Sisanya di sini, biar ada sisa 10 menit lah. Sisanya gitu loh. Biar dia aja nggak apa-apa aja. Mau gaya Bilal kek, mau gaya apa terserah lah gitu. Karena gitu. Nah itu maksud saya gitu. Jadi bukannya berarti kita juga menyisakan waktu kita. Karena waktu itu kan dibatasi kan, waktu setelah azan ke iqomah. Kalau kita datang sini setengah jam juga kita nggak bisa sholat itu kan. Ya, makasih. Oke Pak, menanggapi aja. Benar dong, saya jawab dulu Pak. Sebelum Pak kita menanggapi. Jadi gini Pak, Allah itu tahu niat kita. Allah itu tahu niat kita. Barang siapa yang berangkat ke masjid ingin sholat berjamaah, sampai masjid sholatnya sudah selesai. Sampai masjid sholatnya sudah selesai. Maka dia jangan pulang ke rumah, tapi lanjutkan sholat di masjid dan dia mendapatkan pahala jamaah. Paham sampai sini Pak? Jadi Allah tahu niatnya Pak Rian, gitu. Saya pengen doa panjang, sholat panjang, tetapi tadi itu ada waktu ataupun keadaan yang tidak bisa membuat kita menyempurnakan itu. Dan Allah tahu niat itu. Walaupun kita sholatnya cuma 2 rakaat, karena niat kita seperti itu, insya Allah pahala kita, doa kita itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan qobliyah subuhnya nggak nyampe, sampai sini udah selesai jamaah pun telat, kita pun tetap dapat pahala. Paham ya? Jadi nggak usah khawatir dengan waktu, nggak usah khawatir dengan tadi mepetnya qomat, karena kita sudah niat dengan niat terbaik. Ya Pak ya, pada deh. Ini udah cukup jawab ya. Jadi doanya Pak Rian yang pengen dipanjangin karena qomat, ataupun sholat sunnahnya yang tadi 1000 rakaat kan? Itu Allah tahu niat itu, dan gak usah khawatir gak sampai. Insya Allah Allah tulis dengan amalan soleh sesuai dengan yang